Yang pertama, ketika kami diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Bupati Maluku Barat Daya dalam penugasan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri dan arahan-arahan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Maluku bagi kami di dalam mengembangkan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ada 3 hal penting yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah bagaimana mengawal penyelenggaraan pemerintahan umum ini berlangsung dan berjalan dengan aman, damai, dan lancar dalam kaitan dengan membangun sinergitas, membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengawal penyelenggaraan pilkada ini berlangsung dengan aman, damai, lancar, dan sukses untuk membangun Maluku Barat Daya yang lebih baik ke depan. Ketiga adalah bagaimana tanggung jawab sebagai pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh dunia. Kita terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan mulai dari tingkat kecamatan, desa, kelurahan, RT, dan RW yang melalui Satgas telah terbentuk untuk bagaimana melakukan pemantauan terhadap pencegahan atau ketompo-tompo putus COVID di bumi Kawedo. Dalam tugas-tugas itu tentunya tugas-tugas keseharian pemerintahan dan melihat potensi sumber daya alam yang ada di MBD. MBD adalah negeri yang menjanjikan. Menurut kami bahwa ketika kita melakukan pembangunan di MBD ini dengan panggilan hati nurani, maka saya percaya dan saya sangat yakin, hakul yakin saya, bahwa di masa-masa depan MBD akan menjadi satu kabupaten yang terbit dari ujung timur Indonesia, akan memberikan warna baru kepada Provinsi Maluku, memberikan warna baru kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memberikan warna baru bagi konstelasi internasional. Saya berani mengatakan itu karena kita memiliki kandungan sumber daya alam yang luar biasa. Di perwilayaan atau gugus yang dibagi dalam 3 gugus dengan pendekatan kewilayaannya sangat luar biasa. Namun menjadi problem kita adalah ketersediaan sumber daya manusianya. Bukan berarti bahwa orang MBD punya sumber dayanya lemah. Kita tahu bahwa pentolan orang MBD yang ada di MBD, yang ada di Tiakur, yang ada di Ambon, yang ada di Jakarta, ini luar biasa. Tapi prosentasinya sangat kecil. Nah, bagaimana kita melihat tataran lapisan yang paling bawah? Oleh sebab itu, saya kira menurut saya, dan sudah kami ambil langkah karena di dalam penetapan APBD 2021 dengan melihat rensra yang ada, kemudian visi-visi yang dibangun oleh 3 kandidat, saya mengambil sebuah tema penting adalah peningkatan sumber daya MBD masa depan. Karena itu kami telah mendorong untuk ada sebuah grand design, blueprint, perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang ada di MBD dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Salah satu yang kita sudah lakukan adalah pendekatan dengan Petrotekno. Petrotekno telah datang untuk mensosialisasikan dirinya dan apa yang dia melakukan, melihat potensi dan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di kabupaten. Ini sudah kita lakukan. Kenapa kita lakukan ini Bapak dan Ibu? Yang saya menjadi khawatir ke depan adalah dalam sebuah pendekatan teori kutukan sumber daya alam bagi daerah-daerah penghasil pertambangan ketika tidak dikelola dengan baik, maka pada kurun waktu selesainya daerah tersebut dia tidak akan pernah maju. Dan orang-orang yang mengeksploitasinya, hari ini dia boleh berkelimpangan dan dia boleh merasa mau menikmati segala sesuatu.
tetapi teori kutukan sumber daya akan mengikuti, sumber daya alam akan mengikuti yang bersangkutan. Langkah kita adalah bagaimana kita membangun sumber daya. Tantangan terbesar kita hari ini adalah kesiapan sumber daya kita. Kita tidak hanya melihat untuk Blok Masela, tidak. Tapi saya mengajak seluruh warga masyarakat, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, instansi vertikal dan terkait yang ada untuk kita sama-sama bergotong royong melihat bagaimana kita membangun sumber daya manusia ke depan. Karena apa? Yang saya lihat adalah supply antara kebutuhan tenaga kerja dengan demand yang dimintakan oleh para pemodal yang akan menanamkan modal di daerah ini tidak seimbang. Perusahaan dia akan meminta kepada kita di daerah tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan potensi dengan kualifikasi dengan kompetensi yang dimiliki. Tapi berdasarkan hasil pengalaman saya sebagai mantan PLT Naker Trans, ini kita tidak mampu untuk menyiapkan sumber daya itu. Nah, karena itu saya sudah menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD, bahkan kepada teman-teman kita di DPRD. Kita harus berani mengeluarkan sebuah peraturan daerah dalam kajian kebijakan daerah. Agar setiap pemodal yang akan menanamkan modal di daerah kita di MBD, kurun waktu 2 tahun sebelum dia beroperasi, dia sudah harus menyampaikan kepada pemerintah daerah rencana kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Kenapa saya melakukan itu? Supaya pemerintah daerah berkewajiban mempersiapkan generasi-generasi yang ada di MBD dengan skillnya, sehingga pada saat dimintakan 2 tahun kemudian kita sudah siap. Sebab kalau tidak ini, saudara-saudara kita akan menjadi penonton dan kita akan melihat bahwa bersaudara-saudara kita dengan kompetensi dan kemampuan mereka akan menggali perut bumi kita dan kita hanya sebagai pekerja kasar. Bukti telah berbicara. Kami waktu Naker Trans, kami turun ke BTR Batu Tua Tembagaraja dan saya melakukan observasi di sana. Ternyata orang-orang MBD presentasinya sangat-sangat kecil dan mereka ada di dalam pekerjaan-pekerjaan buruh kasar. Ini menjadi tantangan bagi saya dalam masa kepemimpinan saya 71 hari. Mudah-mudahan sebelum saya tinggalkan MBD, kami dapat mengeluarkan sebuah grand design pengembangan sumber daya manusia di MBD. Karena menurut saya MBD ini negeri yang penuh dengan keberkahan. MBD adalah negeri yang berlimpah dengan madunya, tinggal kita cari susunya. Madu menurut saya, dan saya menganalogkan madu itu ke depan, kalau kita lakukan perencanaan secara masif, membangun sumber daya manusia lebih awal, kesiapan sumber daya manusia lebih awal, maka kita akan menuju kepada madu MBD. Apa itu madu MBD? MBD yang mandiri, MBD yang aman, MBD yang damai, dan MBD untuk semua. Itulah madu untuk MBD. Mudah-mudahan pikiran ini saya sampaikan dan saya sudah instruksikan untuk setiap Jumat melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita bangga dengan budaya kita. Kita pakai topi kaboi kita. Kita pakai sial atau pakaian tenun kita di hari Jumat. Bahkan saudara-saudara, saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda dan rapat OPD, kita juga bisa buat sejarah. Kenapa? Sejarah budaya. Dan MBD Kota Tiakur akan menjadi kota wisata. Kenapa? Kota wisatanya adalah kita punya kuda. Hari ini semua orang ke kantor berusaha untuk sehat, mereka menggunakan sepeda. Kenapa orang MBD tidak bisa menggunakan hari Jumat dengan topi kaboi, dengan selendang yang ada di lehernya, dan menggunakan kuda untuk pergi ke kantor? Lalu kalau kita lihat hari Jumat semua orang bergerak dengan kuda, ini sebuah budaya, sebuah destinasi pariwisata yang baru, dan ini mungkin satu-satunya yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau kita ke kantor, kegiatan kita setiap hari Jumat dengan menggunakan transportasi kuda kita. Kuda di
Sumatera, di tempat-tempat yang lain, itu orang kaya. Tapi kasihan, kuda potensi kita, kuda yang ada di MBD, di Tiakur ini, begitu banyak, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ini potensinya. Apalagi kerbau, apalagi kambing, apalagi domba, terlalu banyak warisan yang diberikan oleh leluhur lewat Tuhan Sang Pencipta untuk negeri yang penuh dengan madu, yang kemudian kita cari susunya. Saya kira itu yang menjadi harapan saya ke depan. Bapak Bupati mungkin tambah